pasukan Sakera Madura Indonesia atas upaya Fuad Pleret dan sampai akhir tang suara dia. Betul di media. Tak setuju keluarga kapi anyaman Sakera tapi apa? Postingan adukung anantang di pribumi kia. Kalau panjenengan menggunakan nama Sakera, mestinya bela nama baik Sakera. Pak Sakera itu pernah diamankan di motor tak langkong dek setelah pon. Cinah nyono sekorah menabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda. Untuk edisi kali ini saya akan memenuhi permintaan dari seseorang yang menghendaki agar saya menerjemahkan kalimat yang beredar dalam media sosial, yakni pernyataan keturunan dari Pak Sakera, di mana pernyataan itu disampaikan dalam bahasa Madura yang ditujukan kepada kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai pasukan Sakera. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dalam video yang beredar itu yang mengatasnamakan diri pasukan Sakera, dan apabila saya elaborasi dengan video yang berbahasa Madura yang mengharapkan jangan bawa-bawa Sakera, itu adalah sesuatu yang menurut hemat saya baik untuk kita ketahui bersama dan kita cermati bersama yang kaitannya dengan kesejarahan. Jadi bingkainya adalah kesejarahan, secara khusus sejarah yang kita kenal di daerah Jawa Timur. Nah, dulu memang saya agak gimana gitu ya. Sakera ini santri setahu saya. Pak Sakera ini pejuang. Dulu ada namanya Laskar Sakera yang kalau tidak salah itu berafiliasi dengan 212 dan dengan lantang-lantang menantang itu. Pada saat itu saya belum memberikan tanggapan ya. Untuk kali ini saya memberikan tanggapan karena pertama ada yang meminta untuk menerjemahkan dari bahasa Madura ke bahasa Indonesia. Nanti belakang saya akan berikan translate-nya ya. Yang kedua adalah karena ada seseorang yang menyatakan diri sebagai keturunan dari Pak Sakera, maka benar atau tidak dari penyampai ini adalah terah dari bujuk Sakera atau dari Pak Sakera, saya tidak tahu, jujur saya tidak tahu. Tetapi apa yang disampaikan oleh beliaunya ini secara substansi seirama dengan harapan saya beberapa tahun lalu, agar jangan membawa-bawa tokoh besar masa lalu yang berjasa buat bangsanya terhadap sesuatu yang menimbulkan perpecahan. Kemudian hal lain adalah terkait dengan tokoh-tokoh besar masa lalu, janganlah mudah kita membawa-bawanya kepada sesuatu yang tidak sejalan, tidak seirama dengan apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut pada masa hidupnya. Sehingga dengan demikian kita tahu, kita bisa mensinergikan tokoh ini dulu bagaimana, lalu kalau saya pakai namanya seperti apa. Kan seperti itu mestinya ya. Nah, sebelum saya memberikan terjemahan, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait dengan penyampaian video yang mengaku diri sebagai pasukan Sakera. Saya nggak tahu tantretan dari Kak Dima, artinya tak ngaudingin juga karena saya tidak terlalu banyak melihat medsos ya. Saya tahunya hanya YouTube dan WhatsApp. Nah, apa yang disampaikan dalam video yang beredar dan cukup viral itu kaitannya dengan Gus Fuad, saya pilah dulu lah. Ini kalau memang ada kaitannya dengan Gus Fuad biar diselesaikan secara internal beliau-beliau. Tetapi ada hal yang penting disorot selain tanggapan itu adalah pernyataan dari pasukan Sakera ini bahwa mencintai Habib bagi saya adalah sesuatu yang wajar-wajar saja untuk mencintai siapapun karena kita dilarang untuk membenci siapapun, maka kita harus mencintai siapapun. Hal yang saya soroti adalah penyebar Islam pertama. 3. Habaib adalah guru kami yang mengislamkan pertama kali di Indonesia. Ini tidak tepat, sebab kata Habib ini sendiri dalam beberapa literatur yang saya baca memang ditujukan kepada kaum Ba'alwi. Baik data Belanda ataupun data-data dalam kitab yang belakangan ramai diperbincangkan.
Jadi kalau dikatakan Habib itu yang dimaksud adalah Ba'alwi yang menyebarkan Islam pertama di Indonesia, kan kalau toh benar ada orang yang bernama Ubaidillah, pada saat Islam sudah masuk ke Nusantara ya belum lahir, bos. Sebab apa? Kalau kita memerinci masuknya Islam ke Nusantara, ini banyak teori, setidaknya ada 5 kalau saya melihat dari bukunya Profesor Mansur Suryanegara, Api Sejarah ya. Kemudian juga Pak Prof Mansur mengutip pendapat dari Buya Hamka bahwa di masa Kalingga itu Islam sudah masuk ke Nusantara. Kerajaan Choling dicopo gitu kalau kita baca buku sejarah masih MI dulu. Itu pada abad keberapa? Jadi kalau direntangkan abadnya itu masih 1 abad dengan abad Rasulullah. Kalau di masa kekhalifahan dimungkinkan antara Khalifah Utsman atau Sayyidina Ali, itu Islam sudah ada di Nusantara. Belum lagi nanti kebelakangan ketika kita melihat situs yang ada di Barus, Sumatera Utara. Kalau penyebaran Islam secara struktur dan masif, memang hampir semua sejarawan, terutama Ki Agus Sunyoto, itu mengakui di era Wali Songo. Dan Wali Songo, Ki Agus menghitungnya secara teoritik beliau dari Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah seorang agamawan dan kesatria sehingga beliau bisa diterima oleh semua lapisan yang di dalam dakwahnya beliau menggunakan berbagai instrumen-instrumen mulai dari pemerintahan, seni dan segala halnya hingga dalam waktu kurang lebih 50 tahun sebaran Islam sudah masif khususnya di Jawa kemudian merambah ke luar pulau. Nah, Sunan Ampel ini sendiri kan sudah jelas memiliki putra Sunan Derajat atau Raden Qasim. Setelah Raden Qasim atau Sunan Derajat beberapa waktu lalu sesuai dengan manuskrip abad ke-15 Masehi, ini juga pernah disampaikan langsung oleh ketua lembaga nasab Sunan Derajat yaitu Kiai Mas Salim kepada saya. Beliau memiliki manuskrip itu bahwa jelas-jelas Sunan Ampel ke atasnya bukan ke Ba'alawi. Kalau mau menggunakan sebaran Islam secara masif dan menganggap Wali Songo itu adalah Ba'alawi, jelas-jelas Teras Sunan Derajat mengatakan bahwa Sunan Derajat bukan Ba'alawi. Kalau Sunan Derajat bukan Ba'alawi berarti bapaknya kan bukan gitu ya. Dari sini pentingnya kita mengetahui sejarah. Jadi tantretan dari pasukan Sakera ini telah menyampaikan sesuatu yang historis, yang tidak sesuai dengan catatan sejarah. Tuh, kemudian juga kalau panjenengan menggunakan nama Sakera, mestinya bela nama baik Sakera. Pak Sakera itu pernah diamankan, bos. Saya pernah mengulas itu. Kiai Nur Ihya bahkan sampai Kiai Nur Ihya Salafi Karma 212 ya, kanal YouTube-nya Kiai Ampel kalau tidak salah beliau itu sampai ziarah dan mewawancarai keluarganya di daerah Bangil ya, daerah Kulursari ya, Bangil. Jadi Pak Sakera ini yang bernama asli ada yang mengatakan Sadiman, ada yang mengatakan Sadiman, itu memang turunan Madura. Tetapi beliau hidup di daerah Pasuruan dan beliau dimakamkan di desa Kulursari Bangil. Beliau ini, Pak Sakera ini, oleh seorang penulis bernama Hamid Nabahan dikatakan bernama asli Umar Bawazir. Mestinya pasukan Sakera ini harus diluruskan. Nama besar Sakera yang Anda pakai sebagai nama kelompok ini kan sudah dinudai. Tambahan lain terkait dengan Pak Sakera yang saya dapat informasi dari sejarawan Madura yaitu Abah Doeng atau Kiai Haji Hidrohin Sabarudin. Pak Sakera ini menurut beliau hasil tiliannya itu dari tanah Meralao.
Kalau dari keluarganya kan mengatakan antara Mudung Blike. Kebetulan saya berada di daerah Mudung ya. Saya tinggal di wilayah Kecamatan Mudung. Dan Pak Sakera ini menurut Abah Doing pernah berguru ke Batu Ampar ya. Batu Ampar Pamekasan agak ke barat itu, dan belajar ilmu kepada beliau, kemudian mendapatkan ijazah Nyai Raja ya, satu keilmuan yang sangat dikenal di Madura. Alhamdulillah baju yang saya pakai ini kebetulan mendapatkan dari Lora Tuampar Malar Mantar. Semoga saja ini menjadi wasilah, menjadi barokah buat saya, dan juga ada titik manfaat bagi kita semua. Baik, sahabat-sahabatku sekalian, langsung saya akan putarkan pernyataan dari seseorang yang merupakan atau yang mengatakan diri sebagai ghuriyah atau terah dari Pak Sakera, dan berikut ini adalah translate-nya ya. Kebala siapa dia memakai seragam atas nama Sakera, Maturedim aja. Kebala salam dari keluarga Pasuruan, Tampung, Rembang. Ghuriyah bujuk Sakera cek sampai egabai nama kangkui mosoen dek pribumi karena lambat tang bujuk je gelak ama sofilan teh kebala sampai akhir tang suara dia Maturedim meja tak setuju keluarga kapi nama Sakera, tapi apa postingan adukung anantang dek pribumi kia. Wujud Sakera aja asli Pasuruan. Asli Pasuruan bener Madura. Tapi memang keturunan Madura. Daerah Modung dan Blike. Di aliran Tanah Merah. Dari Tisa Sedani. Pas atapa badan Tampung Pajaran, termasuk guru beliau Syekh Munawar, Masjid Tiban, pendukung beliau yaitu pamanahnya mana Nditullah, Tampung Pajaran, Kelebun Tampung. Kebala salam. Dak siapakan Pak Sakera. Cek sampai tang nantang petenteng enggak ada jago, tang nantang pribumi tak ledur. Cek nyambih manyama pujuk Sakera tak langkong. Demikian saudara-saudaraku, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan, mator tak langkong di Setejepon, ada keluarga Pak Sakera, juga ada pasukan Sakera, mator tak langkong di Setejepon. Saya berharap kita tetap menjaga kebersamaan dan kita tetap berusaha untuk melihat sesuatu yang positif atas satu kajian. Kemudian juga kita berusaha terus untuk menggalangkan kesatuan dan persatuan. Bagaimanapun ada polemik nasab katanya gitu kan, saya lebih suka menggunakan kata diskursus nasab. Kita ambil sisi positifnya dari sisi keilmuannya. Kemudian terkait dengan maraknya pengaburan sejarah, sejarah leluhur kita yang dirubah-rubah, ya kita harus tegas semampu kita untuk meluruskannya. Sekali lagi, matur tak langkong dari Setejepon, Abdinah nyono seporah menabi bedeka keleruan, salam songkem dari Abdinah dari Setejepon. Bahasa Indonesianya salam takdim saya buat semuanya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.